media medsos atau segala macam. Sampai itu menyatakan bahwa ada LSM yang mendesak kepolisian untuk menjadikan wali kota Cirebon sebagai tersangka. Sebetul antara pihak Yayasan UGJ dengan pemerintah daerah itu telah terjadi komunikasi untuk pinjam pakai lahan di kawasan Stadion Bima. Dan itu terjadi pada tahun 2018 awalnya. Antara pemerintah daerah Kota Cirebon dan UGJ. Diawali dengan permohonan dari Yayasan UGJ untuk pinjam pakai. Dijawab oleh pemerintah daerah, diizinkan, dipersilakan pinjam pakai itu di sebagian tanah di Stadion Bima tersebut. Nah, waktu pinjam pakainya itu yang ditandatangani di tahun 2018 itu hanya 1 tahun sampai 2019. Mungkin karena Pak PJ cuma 1 tahun, maka Pak PJ mungkin pertimbangannya adalah makanya dipinjam pakai 1 tahun. Untuk apa pinjam pakai itu? Pemanfaatan lahannya ya untuk pengembangan Universitas Gunung Jati, Swadaya Gunung Jati, khususnya adalah Fakultas Kedokteran. Kemudian di tahun 2019 itu pihak Yayasan Gunung Jati mengajukan kembali permohonan pinjam pakai. Nah, saat itu saya sudah menjadi wali kota periode yang kedua. Seperti itu. Jadi saat ini yang ada hanyalah pinjam pakai. Jadi yang perlu saya jelaskan, belum ada hibah, belum terjadi hibah. Sampai dengan hari ini yang ada hanyalah pinjam pakai antara antara UGJ dengan pemerintah daerah Kota Cirebon. UGJ mengajukan permohonan pinjam pakai, pemerintah daerah mengabulkan permohonan pinjam pakai tersebut. Yang sampai saat ini itu masih berjalan, itu adalah pinjam pakai. Belum ada hibah. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, belum ada hibah. Memang telah terjadi permohonan baru. UGJ mengharapkan tanah yang sudah dipinjam pakai tersebut itu untuk dihibahkan ke UGJ, dari pemerintah daerah ke UGJ. Nah, permohonan itu saya respon. Kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, kami mengajukan ke DPRD Kota Cirebon. Nah, ini diproseslah oleh DPRD Kota Cirebon. Dan sampai saat ini belum ada keputusan apakah diperbolehkan atau tidak hibah tersebut oleh DPRD melalui pansus hibah. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hibah ini belum terjadi. Nah, itu. Jadi tidak ada hibah, belum terjadi. Yang ada hanya permohonan, baru permohonan, kemudian pemerintah merespon permohonan tersebut dan mengajukan sesuai dengan aturan. Kami mengajukan persetujuan dari Dewan. Dewan dibentuk pansus, dan sampai dengan saat ini pansus belum memutuskan apakah hibahnya itu diizinkan atau tidak. Jadi kalau kemudian berkembang seolah-olah sudah ada hibah, apalagi ada sebuah anggapan ya, ataupun ada sebuah tuduhan bahwa terjadi transaksi sebesar 29 miliar, itu jalannya dari mana? Begitu. Nah ini yang perlu masyarakat semua tahu.
Nah ini. Alasannya apa kalau pemerintah daerah ini kemudian melaksanakan 3 paket? Kan seperti itu. Alasannya adalah untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Cirebon pada khususnya, dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Itu. Dan kita sama-sama tahu bahwa sepanjang UGJ ini ada di Kota Cirebon, dan UGJ sudah memberikan kontribusi untuk masyarakat Kota Cirebon di dunia pendidikan, pemerintah daerah selama ini belum melakukan atau belum berbuat sesuatu kepada UGJ selain daripada kerjasama yang biasa. Sementara UGJ ini di samping meningkatkan atau memajukan dunia pendidikan di Kota Cirebon, juga UGJ mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon dengan keberadaan UGJ, dengan perkembangan UGJ tersebut. Terjadi dinamika ekonomi di Kota Cirebon dengan hadirnya UGJ, dengan semakin berkembangnya UGJ. Apalagi sekarang sudah ada fakultas kedokteran, di mana itu mahasiswanya sudah senusantara. Nah ini gak ada yang lain-lainnya. Nah itulah, gak ada yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau belum jelas, kalau belum paham, jangan buru-buru memberikan hukuman, memberikan sebuah statement yang kemudian merugikan pemerintah daerah, khususnya adalah saya sebagai pribadi kepala daerah. Nah itu. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa hibah itu belum terjadi. Benar UGJ mengajukan permohonan untuk mendapatkan hibah atas tanah yang dipinjam pakainya tersebut, dan pemerintah daerah merespon sesuai dengan aturan yang berlaku, minta persetujuan kepada DPRD, dan DPRD diproses melalui pansusnya, dan sampai dengan saat ini belum ada kepastian dan belum ada jawaban yang pasti apakah boleh atau tidak. Nah itu. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan nilai rupiah sampai 29 miliar tersebut. Itu dari mana dasarnya? Nah inilah yang kami mohon keadilan gitu. Sekali lagi kami mohon keadilan untuk kemudian jangan terburu-buru melakukan atau memberikan hukuman kepada pemerintah daerah, khususnya saya sebagai kepala daerah, seolah-olah hibah tersebut sudah terjadi dan ada transaksi uang sebesar 29 miliar. Dari wong Cirebon cari sapae. Nah ini. Nah hari ini saya bertemu dengan teman-teman media. Maksud dan tujuannya adalah untuk kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan khususnya untuk masyarakat, begitu, agar masyarakat tidak terjadi salah paham. Nah itu statement saya terhadap munculnya masalah hibah yang sebenarnya itu belum terjadi hibahnya. Seperti itu. Silakan, barangkali teman-teman media ingin bertanya, insya Allah saya jawab. Kenapa kami ini kemudian merespon hibah tersebut? Karena hal ini sesuai atau diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hibah itu diperbolehkan dengan mengacu kepada PP nomor 27 tahun 2019 yang dirubah dengan PP
nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan Perda nomor 12 tahun 2017. Diperbolehkan dengan syarat-syarat tentunya. Nah, kami mengikuti prosedurnya. Nah, sampai sekarang belum ada keputusan apakah hibah tersebut diizinkan oleh atau disetujui oleh DPRD atau tidak. Belum. Jadi kenapa kemudian ribut masalah hibah? Itu sementara hibahnya belum terjadi. Nah itu. Pak, tapi udah dibangun Pak itu Pak? Ya. Sebelumnya. Betul. Jadi tanah dari mana Pak itu dibangun? Apanya Pak? Tanahnya Pak, kalau dari izin negara hibah itu. Pembangunan itu Ya. dilaksanakan setelah terjadi pinjam pakai, yaitu dimulai di tahun 2018. Nah, jadi dasar pembangunan UGJ itu adalah pinjam pakai. Nah, di dalam perjanjian pinjam pakai tersebut diperbolehkan untuk dibangun. Tentunya dengan segala risikonya. Kalau tanahnya dibutuhkan pemerintah daerah, yang risikonya berarti dikembalikan. Kan seperti itu. Tapi dasar UGJ membangun itu adalah adanya perjanjian pinjam pakai antara pemerintah daerah kepada UGJ. Seperti itu. Ya, bahwa untuk membangun tersebut perlu ada IMB dan segala macam. Nah, IMB-nya sudah diajukan kepada pemerintah daerah Kota Cirebon. Nah, sekarang dalam proses, itu kan seperti itu. Kenapa belum selesai-selesai? Kan seperti itu. Karena memang harus memenuhi aturan-aturan. Kan seperti itu. Nah itu. Kenapa kemudian, ya Bapak Ibu sekalian, kita ini izin IMB-nya belum keluar, begitu yang pinjam pakai itu penghuni belum keluar. Kami tidak melakukan peneguran ataupun pembongkaran. Karena tadi Pak, untuk kebutuhan pendidikan di Kota Cirebon. Gitu.